Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasambali Aji Saputra dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan mereview buku novel yang berjudul Bitter Notes yang ditulis oleh Mary Amato. Sebelumnya, pada saat saya ingin baca buku ini, saya melihat seperti membaca dua catatan harian orang. Pokoknya seperti catatan harian dua orang. Karena di sini ada tempat, tanggal, waktu, bahkan jamnya pun ada tertulis di setiap judul babnya. Mungkin menurut saya sepertinya sebelum membaca ini, ini terasa membosankan. Tapi setelah saya baca dan sampai klimaksnya, ternyata ada kejadian yang buat saya ya romance gitu lah, yang menarik untuk dibaca. Jadi dalam sini ada dua tokoh, Layla Marks dan Trip Brody, dua orang remaja yang hidup dengan dua karakter yang sangat berlawanan. Layla adalah seorang pemain cello berbakat yang dikagumi oleh semua orang, sedangkan Trip Brody adalah seorang berjiwa pemberontak yang hampir tidak pernah bersosialisasi dengan teman-temannya setelah sahabat satu-satunya pindah sekolah. Si Trip ini suka bermain gitar, bahkan menurutnya gitar itu adalah separuh jiwanya. Si Trip Brody dan si Layla Marks itu satu ruangan musik, berlatih di satu ruangan musik, tapi tidak pernah bertemu karena si Trip ini berlatihannya di hari ganjil, sedangkan si Layla di hari genap. Dia tidak pernah bertemu SMS, apalagi bertemu langsung. Jadi pada suatu ketika si Trip ini meninggalkan sampah, lalu Layla pun menegurnya dengan mengambil secari kertas, lalu dia tulis surat, lalu dia selipkan ke senar gitar. Pada keesokan harinya, si Trip melihat surat itu, lalu dia tidak terima karena karakternya yang keras kepala. Dia pun membalas surat itu dengan cemoh. Dia membalas, lalu begitu seterusnya. Si Layla membalas, Trip membalas, dan begitu seterusnya. Dan nada-nada cemohan itu pun berubah menjadi nada-nada menjadi semakin dekat. Yang awalnya penuh cemohan menjadi berganti topik menjadi musik dan kehidupannya masing-masing dan saling terbuka. Lalu pada suatu ketika si Layla ini dan si Mark ini karena sudah bertukar nomor HP, dia sudah bertemu juga, dia membuat musik, lalu dia upload itu ke situs Layla. Lalu pada suatu ketika ada sebuah kelompok yang mengundang Layla dan Trip ini untuk mengisi acara pernikahan. Di acara pernikahan, ayah Layla pun melihat Trip dan Layla. Dia tidak suka. Dan dia pun memarahi keduanya dan memblok semua isi sosmednya. Lalu pada saat perjalanan pulang, ayah dan Layla pun saat marah, hujan deras, ada rusa melintas, dia pun tabrakan. Layla pun berakhir koma. Nah, pada saat itu si Trip ini kan tidak tahu kabar, dan setelah tahu kabar dia shock dan dia mengira itu kesalahannya. Lalu dia pernah minta izin sama ibunya untuk mengambil gitarnya yang pernah disita di gudang belakang, tapi ibunya tidak mengizinkannya. Lalu dengan gagah berani Trip ini mengambil linggis lalu pergi ke gudang. Dia dobrak itu gudang, dia ambil gitarnya, dia lari ke rumah sakit, sempat dikejar ibunya, tapi Trip dan gagah berani tetap ke rumah sakit.
untuk melihat keadaan sang pujaan hati. Lalu saat sudah sampai di rumah sakit, si Trip pun duduk di sebelah Laila yang terbaring tak berdaya, koma. Lalu dia menyanyikan lagu sambil bergitar. Dia nyanyikan gitar dengan setulus hatinya. Lalu pada saat itu, saat ibunya datang ke depan pintu kamarnya, ibunya pun menangis karena melihat Trip dengan setulus hati begitu. Lalu si Trip pun tidak lupa meninggalkan catatan dan rekaman ke samping Laila. Saat sudah Trip pulang, ayahnya pun mengambil rekaman itu dan memasangkan earphone dan rekaman itu ke telinga Laila. Lalu pada beberapa waktu kemudian, si Trip pun dibangunkan oleh telepon. Yang ditelepon ayahnya Laila. Ayah Laila pun memberitahu bahwa Laila pun sadar dari koma dan sudah sehat sembuh seperti semula. Nah, pada saat itu tidak ada lagi larangan-larangan dan atau marahan-marahan, dan mereka pun bebas untuk bermain musik dan bermain. Dan cerita pun tamat. Itu adalah cerita sedikit singkatan. Ceritanya banyak, tapi saya singkat dari klimaksnya saja. Trip itu adalah karakter yang sangat jujur dan apa adanya. Apa yang ada di pikirannya dilontarkan begitu saja, dan itulah yang membuat orang-orang memandangnya aneh. Karakter yang sangat jarang ada di dunia nyata. Seseorang yang tidak pernah berusaha dan tampil menarik di depan orang lain. Ia selalu menjadi dirinya sendiri dimanapun dan kapanpun berada. Itu adalah pesan dari novel ini. Pokoknya kita harus menjadi diri sendiri dimanapun dan kapanpun kita berada. Sama halnya seperti Laila. Laila diminta untuk bermain cello, padahal dia tidak suka bermain cello. Dia dipaksa ayahnya untuk bermain cello. Dan pada akhirnya saat bertemu dengan Trip, dia bebas. Dia pun belajar juga bermain gitar. Intinya, jadilah dirimu sendiri, jangan dipaksa orang lain. Ikuti kehendak dirimu sendiri dimanapun dan kapanpun kamu berada, tapi demi kebaikan.